Halo para pecinta film, balik lagi di channel Ninja Review. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film lagi yang bergenre drama romance. Film ini berjudul Classic Again yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang kisah cinta segitiga yang berujung pada penyesalan. Penasaran dengan filmnya? Yuk, mari kita mulai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa bagi teman-teman pecinta film yang baru bergabung dengan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Hingga kelamaan, mari kita mulai filmnya. Awal film dibuka dengan memperlihatkan acara pameran kreativitas yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Salah satu dari sekian banyak mahasiswa seperti yang ditunjukkan dalam scene adalah Poppy dan Bota. Poppy sendiri membagikan selebaran kertas yang berisi ajakan kepada teman-temannya untuk ikut dalam klub drama. Sepertinya di sini Poppy lah yang menjadi ketua dari klub drama tersebut. Sementara Bota di sini sebagai fotografer, karena jika dilihat Bota tidak memiliki keahlian khusus seperti yang dimiliki oleh Poppy. Setelah sesi foto selesai, tanpa disengaja Bota menoleh ke samping dan melihat pria yang berada di sampingnya. Pria tersebut bernama Non. Dia merupakan mahasiswa jurusan arsitektur. Di sebuah tempat, kita sebut saja sebagai kafe, terlihat Poppy dan Bota sedang mengobrol. Sepertinya Poppy sangat menyukai Non. Hal ini terlihat dari wajah Poppy yang berseri-seri ketika mereka berdua membahas mahasiswa arsitektur tersebut. Adegan kemudian berpindah kepada Bota yang penasaran dengan kotak kecil yang ada di dalam lemari ibunya. Di dalam film, kotak ini disebut kotak kenangan yang dimiliki oleh ibunya semasa masih SMA dulu. Dia pun membuka kotak itu dan melihat seluruh isinya. Di dalam kotak tersebut terdapat buku diary, surat-surat, kaset, dan perahu kertas. Karena penasaran, Bota langsung membuka salah satu surat cinta yang ada dalam kotak tersebut. Terlihat wajah Bota yang gembira setelah membaca surat-surat itu. Di pagi hari, Bota kembali membuka kotak kenangan yang dibukanya kemarin. Kali ini dia memilih membaca buku diary ibunya. Tanpa disengaja, sebuah foto pun jatuh. Mungkin foto tersebut terselip di dalam halaman buku diary tersebut. Bota kemudian memenangi foto tersebut dan dimulailah kisah cinta dari ibunya semasa masih SMA. Di scene ini terlihat seorang pria duduk di jendela sambil membaca sebuah buku. Pria ini bernama Kajon yang nantinya akan menjadi pasangan dari ibu Bota. Lalu temannya pun datang sepertinya untuk meminta bantuan. Temannya ini bernama Tanil yang duduk di kelas C. Maksud dan tujuan Tanil datang ke kelas Kajon adalah untuk meminta bantuan kepada Kajon. Ia meminta untuk dibuatkan surat cinta kepada seorang gadis yang ia sukai. Kajon di sini sangat berbakat dalam membuat surat cinta dan Kajon pun menyanggupi permintaan Tanil. Yang ternyata Kajon juga menyukai wanita yang sama. Keesokan harinya, Tanil dengan perasaan gembira datang ke kelas Kajon sambil berteriak, memberitahukan bahwa suratnya telah dibalas oleh wanita yang disukainya, yang membuat suasana kelas menjadi kacau. Kemudian tampak seperti acara pementasan, di mana wanita yang disukai mereka berdua sedang bermain piano yang membuat hati mereka berdua luluh menikmati irama musiknya. Nah, di sini baru diperlihatkan bahwa wanita tersebut bernama Dala. Di penghujung acara, Tanil memberikan bunga kepada Dala sebagai wujud apresiasinya. Di lain sisi, Kajon juga membawa bunga yang akan diberikannya kepada Dala. Namun, Kajon mengurungkan niatnya dan tidak memberikan bunga tersebut. Lanjut. Kemudian, Kajon merenungi nasib percintaannya sambil membawa bunga duduk di bawah pohon. Tak disangka, Dala pun datang. Tentunya Kajon di sini sangat senang memberikan bunga tersebut. Lanjut guys, scene berpindah ke sebuah kelas kuliah yang sedang dalam proses belajar mengajar. Lalu masuklah Poppy dan memberitahu Bota bahwa cerita dalam drama yang diajukan kemarin diterima oleh dewan juri.
Poppy meminta Bota untuk menulis naskah cerita untuknya karena mereka berdua sudah berteman akrab. Maka Bota pun membantu Poppy. Singkat cerita, tibalah Poppy yang berlatih memerankan karakter utama dalam naskah yang ditulis oleh Bota. Di sini mahasiswa arsitektur kemarin juga terlibat sebagai pemain kategori pria. Tentunya hal ini membuat Poppy sangat senang bisa berduaan sama pria yang disukainya. Di sela-sela jam istirahat, Poppy memperkenalkan Bota kepada Non. Di sini Bota berubah menjadi agak kurang pede dan pipinya seketika memerah melihat Non. Setelah Poppy kembali berlatih, Non mencoba mengajak Bota berbincang ringan, tetapi di sini Bota terlihat ketakutan dan bahkan pergi. Lanjut guys. Di sini terlihat alur flashback lagi yang perlihatkan Kajon dan Tane sedang bersiap-siap pergi ke sebuah acara, tentunya dengan gaya era 90-an guys. Singkat cerita, tibalah mereka berdua ke suatu pesta dan menunggu kedatangan gadis pujaan mereka. Singkatnya, di sini Dahlia baru mengetahui bahwa Kajon dan Tane merupakan sahabat dekat. Scene lalu berpindah ke acara dansa ala 90-an. Di sini Tane berpasangan dengan Dahlia, sedangkan Kajon berpasangan dengan temannya Dahlia yaitu Tup Tim. Acara dansa pun dimulai. Setelah acara selesai, mereka semua berpamitan satu sama lain. Tane lalu mengantar Dahlia pulang dan tadi sengaja Kajon tentunya cemburu melihat kedekatan Tane dengan Dahlia, namun hanya dipendamnya dalam hati. Kajon dan Tup Tim juga akan pulang. Tak disangka baru menuruni anak tangga, mulut buaya Tup Tim tiba-tiba menyosor. Kajon kaget lalu bergegas kabur meninggalkan Tup Tim. 1 jam kemudian, setelah Dahlia sampai di rumahnya, Kajon memberanikan dirinya untuk datang menemui Dahlia. Dengan rasa riang gembira, Dahlia pun lalu memeluk Kajon. Kembali lagi guys, di sini ceritakan lagi alur maju yang memperlihatkan percakapan Poppy dan Bota. Poppy lalu mengajak Bota pergi ke acara ulang tahunnya nanti malam bersama Non. Ceritanya di sini Non akan mentraktir mereka berdua. Tibalah malamnya acara ulang tahun Poppy. Non kemudian memberikan kado untuk mereka berdua. Setelah itu, karena tidak ingin mengganggu acara Poppy dan Non, Bota kemudian memilih untuk pulang lalu pergi. Singkat cerita, kita dibawa kembali ke alur mundurnya guys. Jadi jangan bingung. Hari pun tiba dalam suasana hujan lebat di mana Tane memberikan jepit rambut kepada Dahlia sekaligus mengungkapkan isi hatinya bahwa dia menyukai Dahlia. Tapi Dahlia tidak memberikan jawaban apapun, kemungkinan karena Kajon yang menjadi alasannya. Keesokan harinya, Dahlia menemui Kajon di sebuah pantai. Di sini Dahlia menyatakan kepada Kajon tentang perasaannya bahwa dia menyukainya. Kajon pun telah sadari dulu menyukai Dahlia. Di sini ini Dahlia menyadari bahwa cinta segitiga itu sangat menyakitkan sob, karena pasti ada salah satu hati yang harus tersakiti, yaitu hati Tanil. Dahlia kemudian memutuskan untuk tidak menjalin hubungan dengan mereka berdua lagi, agar tidak ada hati yang terluka. Di sini lain terlihat Kajon yang sedang duduk sambil berhujanan karena sedang galau memikirkan Dahlia. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menemui Dahlia ke rumahnya. Menunggu dan terus menunggu tanpa ada kepastian, sampai kemudian Dahlia pun bertemu dengannya dan mereka berdua pun balikan lagi. Kembali guys, scene alur maju lagi di mana Bota yang berjalan sendirian dan menunggu di bawah sebuah pohon karena pada saat itu cuaca sedang hujan lebat dan tak bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuju kelas. Datanglah Non dan menawarinya bantuan menggunakan jaket ajaibnya. Di sinilah perasaan Bota mulai tumbuh berkembang kepada Non. Bota merasa begitu nyaman dengan Non. Non merupakan pria yang sangat baik. Tibalah mereka di kelas, Non kemudian pergi. Di sini Bota masih merasa kasmaran sehingga masih melihat Non dari kejauhan sambil tersenyum. Di scene lain, Kajon menemani Dahlia di sebuah rumah sakit. Di sini Dahlia sedang sakit ringan. Kajon lalu membuat keyakinan bahwa dirinya akan memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Tanil. Lalu kemudian Kajon memberitahukan hubungannya dengan Tanil yang sebenarnya. Tak disangka Tanil sudah mengetahui hubungan mereka sejak dulu. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa kehilangan seorang yang kita cintai itu tidaklah mudah. Namun kita harus mengerti bahwa seberapa kali kita memaksakan kehendak itu tidak baik untuk hubungan kita kelak. Lanjut guys,
Di kantin yang sama, Tum menceritakan kepada Bota bahwa Nun sudah lama menyukai Bota namun belum bisa mengungkapkan hal yang sebenarnya. Dia menceritakan bahwa kejadian hujan tempo lalu di situ Nun sedang memperhatikan Bota. Nun lebih memilih tidak menggunakan payungnya karena dia ingin lebih dekat dengan Bota, yaitu dengan menggunakan jaket ajaibnya. Mendengar hal itu, Bota hanya bisa tersenyum menikmatinya. Bota kemudian berniat mengembalikan payung kepada Nun dengan perasaan yang riang gembira. Dia pun pergi namun tidak menggunakan payung tersebut, bahkan rela berhujan-hujanan. Di tengah perjalanan, Bota bertemu dengan Poppy yang terlihat sangat sedih. Bota kemudian menanyakan apa yang terjadi. Poppy sudah memberitahukan perasaan yang sebenarnya kepada Nun. Namun Nun menolak perasaan Poppy yang membuatnya sedih. Mendengar kenyataan itu, Bota merasa bersalah karena tidak jujur bahwa Nun menolaknya karena lebih memilih dirinya. Di scene masa lalu, terlihat ayah Tanil dan ayahnya Dalla tampak sedang mengobrol tentang perjodohan antara Dalla dan Tanil. Kemudian Dalla pun datang. Ayah Dalla sudah mengetahui semua yang terjadi, bahwa putrinya menolak cinta Tanil dan lebih memilih Kajon yang notabene bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya tidak merestui hubungan Dalla dengan Kajon. Dalla pun pergi ke kamarnya dan larut dalam kesedihan dan memilih untuk meninggalkan Kajon. Sementara di sisi lain terlihat Kajon duduk menemani Tanil yang sedang sakit. Kemudian datanglah Dalla dengan wajah yang begitu sedih. Kajon lalu meminta Dalla menemani Tanil. Di lain sisi, Kajon kemudian memilih untuk tidak hadir di dalam kehidupan antara Tanil dan Dalla, karena dia sadar hubungannya dengan Dalla hanya membuat sahabatnya terluka. Dia pergi dan meninggalkan kalung pemberian dari Dalla di ganggang pintu ruangan. Sejak saat itu mereka tak pernah lagi bertemu, guys. Beberapa tahun kemudian, Dalla yang sudah menjadi dewasa dan sudah menyelesaikan kuliah waktu itu hendak pergi mencari pekerjaan di kota. Di tengah sela-sela menunggu angkutan umum, terjadi demo aksi mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk segera mengusir penjajahan dari negara mereka. Tak disangka, Dalla pun bertemu dengan Tanil di aksi tersebut. Kemudian Tanil dan Dalla bercerita banyak hal, termasuk perubahan yang dialami mereka secara kepribadian. Di penghujung percakapan, Dalla menanyakan kabar Kajon dan keberadaannya sekarang. Tanpa lama-lama, Tanil memberitahukan keberadaan Kajon yang sekarang sudah menjadi anggota militer Thailand. Dia memberitahukan Dalla bahwa Kajon akan berangkat besok untuk berperang melawan penjajahan. Mendengar hal itu, Dalla ingin Tanil membantunya bertemu dengan Kajon. Keesokan harinya, tibalah di mana para pasukan militer akan pergi berperang melawan penjajahan. Dalla datang bersama Tanil untuk menemui Kajon. Namun Kajon tidak mau melihat Dalla karena takut masa percintaannya yang suram dulu terulang kembali, dan dia lebih memilih pergi berperang. Kemudian tibalah di medan perang melawan penjajahan, tampak pasukan militer kewalahan dan harus dipukul mundur. Begitu sengitnya perperangan, tiba-tiba Kajon yang membawa pasukan yang sedang sekarat malah terkena ranjau yang meledak di dekatnya. Dan Kajon di sini diceritakan gugur di medan perang. Lanjut, guys. Tibalah puncak dari pertunjukan drama yang diperankan oleh Poppy dan Non. Drama tersebut sukses membuat para audiens serta dewan juri kagum dengan melihat penampilan mereka. Di sela-sela penutupan acara, tampak Bota berjalan dengan membawa payung mendekat ke arah panggung. Kemudian memberitahukan perasaan yang sebenarnya kepada Non dan Poppy, bahwa Bota memang mencintai Non sedari awal mereka berjumpa. Mendengar hal itu, Poppy sangat kecewa dan pergi meninggalkan panggung, dan hubungan persahabatan antara Poppy dan Bota menjadi tidak baik. Keesokan harinya, Non mencoba mendatangi rumah Bota sambil membawa payung walaupun tidak hujan. Bota kemudian datang menemuinya. Di sini Non mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya bahwa dia juga mencintai Bota, dan mereka berdua pun tampak bahagia. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita filmnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan subscribe-nya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.